Bang Densu tayang aja. Biarin orang menilai apakah Mbak Sahara itu palsu atau membuat keterangan yang tidak benar, biarin aja. Kan udah nggak gue naikin. Sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih. Drama perseteruan Sahara dan Yaimim kini merambah ke dunia podcast Denny Sumargo. Setelah sebelumnya Densu sukses menghadirkan Yaimim di kursi panas podcastnya, kini giliran Sahara yang dijadwalkan muncul. Namun, sebelum tayang, keputusan mengejutkan justru terjadi. Podcast batal diunggah, netizen pun bersorak. Tapi tak lama, tudingan miring balik menyerang Densu. Hingga akhirnya, Yaimim sendiri yang angkat bicara, meminta podcast Sahara justru ditayangkan. Lah kok jadi belibet gini sih urusannya? Perselisihan antara Sahara dan Yaimim yang sebelumnya ramai di media sosial akhirnya menarik perhatian Denny Sumargo. Sebagai podcaster yang kerap menghadirkan tamu-tamu kontroversial, Densu pun mengundang kedua belah pihak. Podcast pertama bersama Yaimim berjalan lancar dan menuai banyak perhatian netizen. Namun, saat giliran Sahara, suasana menjadi jauh lebih rumit. Densu tahu publik akan terbelah, maka ia mengambil langkah hati-hati. Mengunggah polling di akun media sosialnya meminta netizen memilih. Apakah podcast bersama Sahara perlu ditayangkan atau tidak? Hasil voting keluar, mayoritas netizen memilih untuk tidak menayangkan podcast bersama Sahara. Mengikuti suara mayoritas, Densu pun mengumumkan podcast itu resmi dibatalkan. Jadi, sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. Keputusan ini awalnya terlihat bijak. Densu ingin menunjukkan bahwa ia menghargai suara publik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tak lama setelah keputusan itu, hujatan justru datang bertubi-tubi ke arah Denny Sumargo. Netizen menuduh Densu hanya mencari sensasi. Ada pula yang menyebut bahwa Densu sebenarnya ingin cari cuan dari drama ini. Bahkan, tudingan makin jauh hingga menyeret nama istri Densu dalam komentar-komentar miring. Merasa sudah berusaha netral namun tetap disalahkan, Densu pun meledak. Ia murka. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lu. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan udah nggak gue naikin. Sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gua naikin lah. Jangan lah. Naik. Kan Apa? besok mau naik yang tadi. Besok ada podcast yang tadi. Gua naikin besok pagi. Nih buat yang komen-komen kayak begini ya, dan sejenisnya ya. Gue saranin, udah, gue juga nggak pengen ngebukain perasaan kalian ya. Udah, nggak usah nonton. Gak apa-apa, udah ya. Dan buat yang komen-komen kayak gini ya, tayangin duluan bang, tayangin apalah, lu bikin aja podcast lu sendiri. Oke? Lu atur seperti apa yang lu mau. Di tengah panasnya perdebatan, muncul suara yang tak disangka-sangka. Yaimim sendiri justru memberikan pernyataan mengejutkan di TikTok. Yaimim menegaskan bahwa ia tidak keberatan jika podcast Sahara ditayangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Densu yang saya hormati, Ibu Sahara, dan sahabat saya The King of Kong, Bapak Muhammad Sofyan, adindaku Agil, dan saudara
tuaku atau saudara mudaku Bapak RT 09 Bapak Prayogo Subianto yang telah melaksanakan podcast di Bang Denny Sumargo. Saya berpendapat, sekalipun mayoritas netizen berpendapat, saya pun tentu boleh berpendapat, hendaknya tetap ditayangkan. Sekalipun mayoritas netizen itu menghendaki sekian persen, mayoritasnya menghendaki supaya tidak ditayangkan. Tapi Yai Mim justru sebaliknya. Saya adalah bagian dari yang minoritas, yaitu menginginkan podcast tersebut tetap ditayangkan. Bang Densu, permintaan saya barangkali menjadi pertimbangan agar supaya podcast tersebut tetap ditayangkan. Untuk apa? Untuk perimbangan. Bahkan, ia mendukung agar video itu diunggah. Baginya, semakin publik melihat dari dua sisi, semakin pintar pula mereka menilai. Siapa yang benar, siapa yang berbohong. Semua akan terlihat jelas di mata netizen. Kang Denny juga tidak salah ya menurut saya, karena Kang Denny melakukan polling ya. Kang Denny melakukan polling, tayang atau tidak, ternyata mayoritas menghendaki tidak tayang. Tapi saya sendiri mendorong untuk tayang. Kenapa? Agar netizen itu bisa melihat dua sisi. Bagaimanapun kebenaran itu tetap tidak bisa ditutupi dengan kesalahan. Tentu merasa benar karena sudah melaporkan saya. Dan saya menghargai itu. Menghargai dalam arti secara subjektif Mbak Sahara yakin benar. Saya secara subjektif saya juga benar. Mbak Sahara sudah menunjuk pengacara. Saya juga sudah menunjuk pengacara. Mari dilanjut dan silahkan dilihat. Mbak Sahara sudah diundang podcast di Densu. Saya juga sudah di Densu. Nanti dilihat, dia itu bohong atau tidak akan kelihatan. Orang berbicara itu benar atau tidak akan kelihatan. Biar netizen semakin cerdas. Kalau misalnya hanya saya saja, bagaimana dia tahu Mbak Sahara? Kasihan. Yai Mim punya alasan kuat. Menurutnya, jika podcast Sahara tidak tayang, justru akan menimbulkan kecurigaan baru. Netizen bisa saja menduga bahwa Densu menyembunyikan sesuatu. Bahkan, ada kekhawatiran publik akan menilai Densu tidak adil. Maka daripada menimbulkan prasangka, Yai Mim lebih memilih transparansi. Menurut saya, Mbak Sahara ini yang podcast dengan Bang Densu ditayangin aja supaya netizen bisa melihat dari dua sisi gitu. Karena apa? Semakin banyak perspektif ya itu semakin bagus. Kalau tidak ditayangin nanti timbul tanda tanya, ada apa? Kasihan Bang Densu kan sudah undang, sudah lalu dilarang, itu enggak kasihan juga. Pertama, ada apa? Nanti menimbulkan kecurigaan pada Bang Densu. Yang kedua, kasihan Mbak Sahara, dia sudah memberikan keterangan ya, tentu dengan data-data kan, versi dia. Ya silakan aja. Menurut saya kok ditayangin. Bang Densu lewat intent ini saya mohon untuk ditayangin aja. Saya sekalipun polling rendah, saya yang terendah. Tayangin supaya imbang. Dari sinilah posisi Denny Sumargo semakin dilematis. Kini dengan pernyataan Yai Mim, bola panas ada di tangan Densu. Haruskah ia mengunggah podcast tersebut demi transparansi? Aku tengok-tengok nih netizen nih juga ya. Udah nggak aku tayangkan. Banyak narasinya. Ada yang bilang, gua bikin konten podcast itu hanya sekedar untuk cari cuan. Iya, emang gue cari cuan. Lu juga kerja kan cari cuan. Lu pikir siapa orang nggak kerja cari cuan? Ada juga yang bilang supaya gue tambah ngedown, orang nggak suka sama gue. Lah, dari dulu juga nggak ada yang suka sama gue, cuy. Dibilangnya begini, Densu mah nggak peduli bantu orang, yang penting dia cuan. Lah, kenapa emang? Kalau gue pentingin cuan, kenapa emang? Kenapa? Jadi gue harus membanggakan gue bantu orang gitu, supaya kelihatan gue bagus gitu. Urusan bantu Tuhan, urusan untuk Tuhan. Cari cuan aja bro. Gimana dong?
Tapi beredar sebuah bocoran dari potongan podcast tersebut. Dalam bocoran itu, terekam momen Sahara minta maaf ke Yai Mim. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Sarah. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang baik kepada panjenengan. Drama podcast ini membuktikan bahwa di era media sosial, kebenaran seringkali dinilai dari siapa yang bersuara lebih keras. Namun pada akhirnya, publik sendirilah yang harus pintar membaca. Sampai video ini dibuat, Densu masih belum menayangkan podcastnya bersama Sahara. Belum ada lagi tindak lanjut dari Densu. Mungkin memang benar tidak jadi ditayangkan. Bagaimana menurut kamu? Haruskah podcast Denny Sumargo bersama Sahara ditayangkan? Atau lebih baik dibiarkan terkubur? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.